Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali kita akan membahas satu kasus ya, yaitu soal komputer akuntansi paket 1 UKK 2024 ya. Jadi teman-teman perlu ketahui untuk tahun ini UKK itu bisa dilaksanakan pada semester 5 dan 6. Ini saya sudah tampilkan pedoman UKK-nya di halaman 8. Ini UKK dapat dilaksanakan pada semester 5 ataupun 6 ya, jadi bebas sekolah melaksanakan semester 5 atau 6, sehingga karena boleh dilaksanakan dari semester 5 dengan syarat ini ya, ada tuntas CP-nya, maka soal-soalnya pun untuk latihan sudah dikeluarkan ya, jadi soal UKK sudah keluar dan dapat dicobakan untuk bahan belajar ketika pas UKK nanti. Nah, di sini saya sudah mengambil salah satu paket ya, ini P1 yang saya ambil. Paket 1 ini adalah namanya UD Abadi, ini perusahaan dagang yang bergerak dalam jual beli barang dagangan. Ya, ini kebijakan accounting-nya. Nah, saya akan membahas untuk yang aplikasinya. Yang pertama kita akan coba mengerjakannya pakai Mayop ya, Mayop Accounting versi 19 ya. Nah, yang seperti ini. Yang ini ya, 19.16 plus, ini edukasi, umurnya 90 hari per file. Kita langsung create. Namanya UD Abadi. Oke, alamatnya kita langsung dari sini ya, Jalan Ahmad Jais. Kemudian teleponnya, telepon dan fax ya sama. Kita isikan emailnya ini ya. Emailnya ini kita isikan juga. Oke, datanya sudah betul ya. Kita klik next, Tahunnya itu tahun 2022 ya. Melihatnya di soal ada di sini. Oke, 2022 dilihat dari neraca trial balance ya. Jadi ini 2022 per November ya, maka last month-nya ini kita isi Desember, conversion-nya juga Desember, karena saldo awalnya adalah bulan per 30 November, berarti transaksi nanti di Desember. Kemudian di sini keterangannya awalnya adalah Januari, kemudian akhirnya Desember, dan periode accounting-nya adalah 12 bulan ya. Di sini nggak kita ganti. Kita klik lanjut. Kita pastikan datanya betul, nggak boleh salah di sini. Nah, untuk tahapan build your accounts, ini kita pilih yang kedua teman-teman, karena kita akan mengimpor data dari yang kita miliki ya, jadi bukan dari Mayop tapi kita buat. Nah, di sini tempat penyimpanannya kita bisa rubah, kalau nggak dirubah akan di-save otomatis ya. Di sini saya rubah. Rubahnya di mana? Rubahnya di tempat teman-teman nanti menyimpan Excel dan lain-lain ya. Di sini saya folder khusus pembahasan paket 1 di D ini saya. Kita save, kita klik next. Oke. Nah, kalau saya biasa pakai command center. Nah, ini hasilnya teman-teman tadi ini ya. Nah, ini filenya. Ini nanti customer yang sudah saya buat ini. Sampai di sini kita akan mulai ke input data lain-lain. Ini urutannya. Saya bisa pakai seperti ini, import akun dan cek saldo, kemudian setting link pajak, link account, import customer, supplier, setting keduanya sampai ke cek company data auditor ya. Nanti di sela-sela 9 item ini ada juga beberapa langkah yang kita kerjakan untuk mengecek kebenaran datanya. Kita langsung mulai yang pertama. Yang pertama adalah impor data akun ya. Akunnya ini sudah disiapkan oleh pembuat soal.
Nah, ini daftar akunnya. Kemudian ini kita pindahkan dulu teman-teman. Nah, kita pindahkan, kita copy ya. Kita pindahkan ke dalam daftar akun seperti ini. Silakan yang belum punya nanti saya kasih link Excel-nya ya. Jadi teman-teman tinggal ngimpor, tinggal mengubah ke teks dulu ini. Kita buat seperti ini dulu ya. Nomor akun, nama akun, saldo dan tipe akun ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dulu Excel-nya ini yang kedua sebagai teks ya, seperti biasa. Naruhnya di folder yang tadi. Kita pilih sebagai teks tab delimited. Ini ya. Kita simpan daftar akun. Oke. Kita oke, kemudian kita close ya, sudah. Nah, kita mulai mengimpor ya. Caranya dari klik file, impor account information. Ini kita pilih update existing record. Kita continue, otomatis mengarah ke file. Jadi sekali lagi teman-teman naruh Excel-nya ini dan teksnya ini satu folder dengan file Mayop tadi ya. Kita klik. Di sini kita pilih open, tinggal disamakan nomor akun ke account number, nama akun ke account name ya, mapping saldo ke balance, tipe akun ke sini, account type. Kita impor. Ada 39 ya, data akun, daftar akunnya. Oke, setelah kita impor, nah, kita cek saldo dulu ya. Yang pertama di sini dulu kita cek balance, account opening balance. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sini udah 0 berarti udah betul ya. Sudah betul datanya. Kemudian ini terbalance-nya kita cek juga biar muncul ya data ini. Data ini ya. Kita oke dulu, caranya dari mana? Kita pilih report. Kemudian kita pilih account di sini ya, kalau belum account, kemudian teman-teman pilih trial balance. Nah, di sini kita pilih bulan November. Oke, November 2022. Nanti akan muncul trial balance. Oke, 2.113.250.000. Kalau sudah sama berarti udah betul. Nah, udah sama ya. Sudah sama, kita close saja. Tahapan berikutnya adalah kita men-setting link pajak dan juga link account ya. Kita pilih dari list di sini dulu. Tax code. Nah, di soalnya hanya ada satu pajak yang kita gunakan dalam soal ini, yaitu pajak pertambahan nilai ya. PPN keluar dan masukkan. Jadi ini untuk yang kita setting adalah hanya PPN ya. Ini bawaan Australia Mayopnya, maka ada pajak seperti ini. Nah, kita hapus dulu. Kita sisakan 2 saja. Klik kanan delete. Ini jangan dihapus. Sisakan GST dan NT ya. Sisakan 2 ini saja. Terus kita klik GST-nya. Di sini kita pilih PPN, pajak pertambahan nilai. Rate-nya 11% ya, aturan terbaru. Kemudian link account for tax collected, ini kita isikan dengan PPN keluaran, outcome ya. Ini kita isi PPN income. Nah, di sini nomornya kita ganti ke ke aset ya. Kalau soal sini mah di liability, kita ganti ke sini seperti ini, betul. Kita oke. Oke, sampai di sini udah betul ya, perubahannya sudah ada. Kita close. Teks sudah selesai. Kita sekarang link account. Masuk ke menu setup. Link account ya, ada 4 link account yang kita setting. Jadi untuk 1, 2, 3 ini kita gunakan dalam Mayop ini, dalam soal yang sekarang abadi ini. Tapi yang keempat ini payroll,
nggak kita gunakan dalam soal ini, jadi nggak dipakai menunya untuk penggajian. Jadi kita setting ketiganya dulu. Nah, terakhir ini meskipun nggak kita gunakan, kita masih setting ya. Tetapi nanti nggak berpengaruh ke dalam transaksi lainnya karena nggak digunakan. Kita pilih paling atas. Kita hanya ganti yang tengah ke cash in bank ya. Untuk yang historical sama deposit kita biarkan saja. Setup yang kedua adalah sales. Sales di sini trade debitor sudah betul ya, ini piutang, tapi kita karena punya akun sendiri, kita alihkan ke akun receivable. Dan yang bawah kita pilih cash in bank. Nah, teman-teman di sini setiap penjualan kena PPN, kemudian ada terminnya net 30, nggak ada diskon ini ya. Kemudian pembayaran kalau telat kena denda 1%. Nah, di sini harusnya kita mengisi ini denda keterlambatan ya. Yang ini, kalau yang B ini beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli, jadi kita nggak perlu ngisi karena yang bayar mereka sendiri. Kemudian kalau yang ini, yang keterlambatan ini harusnya kena denda ya, tapi setelah saya cek di soalnya nggak ada akun terkait dengan denda atas keterlambatan piutang ya, harusnya ke sini masuknya. Ini agak nggak pas, jadi nggak ada akunnya, maka kita nggak isi dulu ya. Untuk ini kita nggak isi dendanya, akunnya nggak isi maksudnya, tapi nanti kalau ada soal kita tinggal buat akun baru, karena sekali lagi di daftar soalnya nggak disediakan akun untuk menampung denda keterlambatan ya. Kita oke. Yang ketiga adalah purchase. Ini kita pilih accounts payable. Ini cash in bank. Purchase-nya ada di poin 3 ya, poin 2. Sama pembayarannya 30, jadi nggak ada diskon. Beban transport ditanggung oleh perusahaan, berarti oleh kita penjual ya. Kita cek dulu I pay freight on purchase ya. Di sini kita checklist. Kita pilih freight paid. Oke. Kemudian keterlambatan pembayaran hutang didenda 1%. Ini sama ya, tadi kasusnya nggak ada beban denda untuk keterlambatan di sini, jadi nggak diisi ya. Nanti kalau ada soal baru kita buat akun tersendiri. Sekali lagi kita nggak isi, kenapa? Karena di soalnya nggak disediakan nama akunnya. Tapi nanti kalau ada soal baru kita buat. Nah, kemudian yang keempat, sekali lagi ini nggak harus di setting karena nggak kita gunakan menunya, nggak harus di setting dan nggak berpengaruh. Tapi kita tetap rapikan settingannya biar sama dengan lainnya, biar nggak ada akun yang nggak dipakai. Ini semua kita pindahkan ke cash in bank ya. Kalau ini kita pakai akun yang ini, yang bawaan punya kita, ya, yaitu yang waste and sales expense yang punya kita. Kalau yang lainnya punya dia. Ini kita abaikan ya, nggak dipakai. Oke. Sampai di sini selesai untuk link pajak, link account, dan account. Nah, selanjutnya sebelum mengimpor customer, kita perlu cek daftar akun list di sini. Teman-teman bisa menghapus beberapa yang nggak dipakai, yang bawaan dari dia ya. Seperti yang ini nih, ini nggak dipakai, kita bisa hapus. Untuk apa? Nanti kalau transaksi biar nggak ada yang keklik salah gitu kan, takut ada yang salah. Juga nggak kita gunakan. Ini kita hapus juga. Oke. Ini juga nggak kita pakai. Pokoknya yang bawaan dari dia itu yang nggak diperlukan dan nggak ngeling kita hapus ya. Liability ini yang kita nggak digunakan, kita hapus. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya untuk kerapian akun di sini dan khawatir ada yang salah input ya. Nah, sebenarnya nggak ada hapus pun nggak masalah karena nggak ngaruh transaksi. Tapi untuk kerapian dan khawatir nanti di pertengahan jalan kita salah masukin daftar akun, kita delete. Baik, langkah berikutnya adalah impor customer dan supplier ya. Daftar customer suppliernya kita bisa cek di bawah di halaman berapa ini.
Ini ya, customer-nya ada 4. Kemudian suppliernya ada 4. Ini sama. Kita kopikan dulu ke Excel ya. Di sini daftar customer udah saya kopikan. Oke, seperti ini ya. Kode atau nomor ya. Nomor, nama, alamat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita file, save as. Kayak tadi ya, kita simpan sebagai tab delimited ya, seperti ini. Kita save. Terus setelah save, kita close. Yang kedua, daftar saldo supplier. Ini sudah kita buat juga seperti ini. Ya, sama. Ini kita simpan dulu sebagai teks, dalam bentuk teks ya. Nah, sekarang kita sudah punya customer dan supplier dalam format teks ya, selain Excel ya. Teman-teman, sebelum mengimpor, Excel-nya ditutup dulu ya. Saya udah nggak ada kebukaan di bawah, jadi langsung di close. Nanti kalau nggak di close bisa nggak keimpor, atau takut bermasalah ya kan. Baik, kita mulai mengimpor daftar customer dan supplier dari file, impor data, kemudian card, customer card. Oke, di sini pilih update ya, yang belum update. Klik continue, langsung mengarah ke customer. Kalau ini nggak muncul, cari dulu tadi nyebutnya di mana ya. Oke, nomor ke card ID, nama ke last name yang di Anda caping ini, alamat ke address line 1, telepon tinggal dicari phone ini 1. Oke ya, sudah semuanya. Tinggal kita impor, ada 4 ya, sesuai soal udah betul. Impor yang kedua adalah untuk supplier ya, pemasok. Ini sudah update. Continue, kita pilih supplier, nomor ke card ID, nama ke ini, alamat, telepon ke sini. Sudah semuanya kita impor. Ada 3 ya. Nah, setelah kita berhasil mengimpor daftar supplier dan customer, kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu men-setting supplier dan customer-nya. Di sini kita di menu di sini ya. Kalau belum paham, dari sini card file, card list. Kita pilih yang customer dulu. Di soalnya customer ini syaratnya N/30 ya, yang tadi udah kita bahas di depan. N/30 ini dia, nggak ada diskon, jadi kita langsung klik anak panahnya di sebelah sini. Kita masuk ke selling detail. Layoutnya kita langsung pilih item karena penjualan produk. Income-nya kita pilih sales. Kemudian payment due-nya kita ganti in a given of days dengan balance due-nya diisi 30, yaitu 30 hari ini ya. Oke, lainnya nggak ada yang perlu diganti. Dendanya ini 1% ya, kita isi di sini 1%. Oke, kalau sudah kita oke. Toko pojok sama ya kayak tadi, ini sama, item ini kita ganti sales. Di sini kita pilih in a given of days, balance due-nya adalah 30. Sama, dendanya 1%. Kita oke. Yang ketiga toko raya. In a given of days 30.
dendanya 1%. Oke. Toko 7 ini langsung ke sales. Negeri Modis kemudian kita isi 30 1% ya. Nah, 1% dendanya. Walaupun di akunnya nggak ada, kita tetap isi. Terus untuk pembelian atau supplier, kita mulai dari Bromo ASI, ketiga-tiganya sama. Ini pilih item, langsung ke sini ya, bebannya nggak usah diisi, 30. Kemudian keterlambatan di sini nggak ada menunya, jadi nggak kita masukkan. Kita oke. Gunung Kawi item ini in a given of days, kita isi 30. Jaya Putra, kalau sudah diisi oke. Oke, sudah semuanya selesai. Men-setting pajak, link account, customer udah semua ya. Sekarang kita masukkan saldonya. Saldo ini yaitu saldo customer dan suppliernya. Nah, ini dia. Di sini kita langsung masuk ke setup, balance, customer balance. Nah, kalau di Mayop dia urut abjad ya, otomatis. Jadi di sini urutannya nggak beda, nggak apa-apa. Yang penting nggak salah. Kita mulai dari toko Elita. Kita klik add sell, kita enter dulu. Toko Elita di bawah, tanggalnya 27 ya. Invoice-nya nomor ini 27 bulan 11 2022. Saldo hutang Rp99.900.000. Ini kita ke NT karena sudah masuk pajak ya totalnya ya. Kita kemudian yang kedua adalah toko pojok add sell. Di sini kita enter. Toko pojok itu tanggal 25 ya. Saldo piutang dagang 99 juta juga sama. Oke. Ini tadi ada yang salah nggak nih? Maaf, kita cek dulu ya. Mohon maaf yang Elita, kok tadi kayak salah kata-kata. Oh salah nih, Elita ya. Elita ini bukan hutang tapi hutang, mohon maaf. Piutang. Piutang. Kemudian yang ketiga, tadi hanya ngedit yang Elita, Toko Raya. Kita add sell Toko Raya, kita enter dulu. Toko Raya tanggal 23 saldo piutang dagang nilainya 77.700.
Kemudian toko 7 kita enter, toko 7 F1123 tanggal 29 88.800.000 rupiah. Oke ya, kita record. Oke, ada ucapan selamat, berarti sudah selesai untuk ini. Setelah kita masukkan saldo piutang, kita ke saldo hutang ya. Yang pertama ini adalah Gunung Kawi, kita klik dari sini dulu. Setup ya, setup balance, supplier balance. Kita urutkan dari sini. Kalau di sini urut abjad ya, Bromo Asri. Kita add purchase, enter dulu. Bromo Asri, ini dia F389. Tanggalnya 20 ya. 20 2022. F389. Kemudian kita isikan di sini saldo hutang dagang. Oke, untuk Bromo Asri 99 juta. Kemudian yang kedua Gunung Kawi ya, jangan sampai salah. Gunung Kawi nomornya ini F105 tanggal 23, kita add purchase dulu, lalu enter ini. Kemudian tanggal 23 saldonya adalah 88.800. Saldo hutang dagang ya. Oke, kita record. Yang ketiga Jaya Putra, kita enter F546 ya, tanggal 28 saldo hutang dagang. Oke, nilainya adalah 99 juta lagi. Ya, sudah balance, totalnya sudah betul, nggak ada yang nggak balance. Dengan demikian sudah kita masukkan daftar customer, supplier, dan saldo-saldonya. Setelah itu kita masuk ke membuat item atau barang ya. Ada dua barang, yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Kita close saja, masuk ke inventory, item list, kemudian klik new ya. Kita di sini kode ini ya, kodenya ini menjadi item number. Kita enter, namanya kulkas Panasonic ya, kulkas Panasonic. Kemudian kita checklist link akunnya ya, iBuy. Kita masukkan ke dalam akun sini HPP ya, harga pokok penjualan. Di sini. Kemudian selnya kita pilih sel sudah betul. Kemudian bawahnya merchant inventory ya. Ini kok geser, kita ganti dulu. Oke, seperti ini ya, cost of goods sold, kemudian sales, yang ketiga merchandise inventory. Kemudian
Kita masuk ke bagian sebelah kanan ya. Di sini yang item nggak ada keterangan, buyingnya kita isi ya. Di sini kita ganti seperti ini yang belum pertambahan nilai. Kemudian standar cost-nya. Di sini kita isi harga belinya. Kemudian buyingnya adalah unitnya, measure-nya adalah unit. Satu kali beli 1 unit ya. Sellingnya, harga jualnya di soal sih di sini ada keterangan ya. Nanti harga jualnya 6.500.000 yang atas ini, tapi karena di database-nya nggak disediakan, jadi nggak kita isi. Ini kita isi di sini unit, kemudian ini 1, di sini kita ganti PPN ya, seperti ini. Oke, ini actual selling price. Kalau sudah, kita cek lagi, kemudian klik new. Dengan klik new otomatis yang tadi atas akan tersimpan sendiri, jadi nggak hilang ya. 2150C yang kedua, kita enter namanya kulkas Toshiba. Oke, otomatis akan ngeling sendiri ikut yang pertama tadi. Kemudian buying detailnya di sini kita isi 3.500.000. Meskipun nanti kalau pas transaksi kalau beli mah harus diisi lagi ya. Oke. 3.500.000. Oke, selling detailnya juga seperti ini, PPN ya. Di soalnya sih nggak ada selling detailnya. Nanti selling detail terlihat di waktu transaksi ya. Sekali lagi di sini kita nggak isi di data awalnya karena memang di database nggak ada. Jadi nanti ngisinya ketika ada transaksi. Oke, kita oke dulu. Oke, kita close teman-teman. Kemudian kita memasukkan jumlah produk dan harganya tadi ya. Dari sini kita dari menu masih di inventory di sini. Kita klik ke count inventory. Kita isikan jumlahnya 70. Yang bawah ini kita isikan 30. Kita enter atau di tab ya. Setelah itu kita meluncur ke sini, adjust inventory. Di sini kita pilih merchandise ya. Kita klik continue, opening balance. Di sini kita isi tanggalnya adalah tanggal 1/12. Oke. Inventory count pun boleh, nggak apa-apa. Harganya di sini tadi 4.500.000. Di sini 3.500.000. Oke ya. Kalau sudah kita record. Sorry. Ini 2023 ya. Maaf. 2022 yang betul ya. 2022 1 Desember 2022. Sudah kita record. Oke ya. Kita cek hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman sampai di sini udah selesai ya tahapan kita, tinggal transaksi. Tadi sekali lagi kita bisa cek laporan ininya ya per 30 November. Dari mana? Dari report. Kemudian pilih accounts. Kemudian pilih trial balance. Di sini kita pilih per bulan November 2022. Kita display ya. 2.113.250. Ya harus sama ya. Silahkan dicek sudah betul semua data-datanya. Kita close. Nah, sebelum kita transaksi, kita akan lakukan namanya company data auditor di sini. Fungsinya apa? Untuk mengecek pastikan semua database sudah selesai diinput, jadi sesuai dengan di soal gitu kan. Sesuai dengan data-data dan nggak ada yang error. Kita next ya. Kita next. Di sini kita salah satu biarkan nggak kita rubah ya. Ini tanggal sekarang saya waktu membuat tutorial ini. Kita run review ya. Nanti kalau kita nggak dirubah di sini akan muncul misalkan ada yang data-data yang tanggal sekarang gitu kan di atas tanggal conversion 1. Kita klik next, run review lagi. Selesai, finish. Nah, berarti sudah data siap digunakan, nggak usah di print.